Iya, matur nuwun Dokter Glory, luar biasa setelah kita dengar ternyata betul bahwa apa namanya informasi mengenai keluar biasaan Dokter Glory untuk apa namanya menginisiasi serbuan vaksin desa ini ternyata memang sesuai gitu ya dan ternyata idenya sangat bagus. Ya, dokter, ini sebenarnya ini sudah ada 20 lebih peserta yang hadir di sini. Pastinya juga ingin menanyakan, memberikan pertanyaan kepada dokter berkaitan dengan apa namanya vaksin ini sendiri. Ya walaupun memang ada hal-hal yang menurut saya sangat menarik ya tadi ya. Misalnya upaya-upaya bagaimana untuk mendekatkan masyarakat terhadap vaksin, memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung, sekaligus juga dibenturkan pada sebuah kenyataan bahwa ya vaksin ini penting harus gitu, karena mungkin memang tidak akan kemudian menghilangkan begitu saja, Pak. Mungkin orang yang sudah divaksin itu bisa terpapar. Saya sendiri juga dulu waktu sudah divaksin 2 kali sempat terpapar COVID, tapi alhamdulillah saya hanya lebih kepada saya tidak bisa merasakan selama 3 hari, tidak mencium, tapi dan selama berapa hari saya sudah sembuh kembali dan itu tidak akan terjadi kalau saya tanpa vaksin. Walaupun ada ketakutan saya juga dokter waktu itu, misalnya saya itu sebetulnya sering sesek gitu. Saya takut saya komorbid nggak sih, kayaknya sih waktu kecil saya sempat asma gitu. Tapi alhamdulillah ada dukungan untuk itu. Nah, inilah Dokter Gori ternyata memberikan edukasi juga ke masyarakat untuk itu, bahkan membawa spesialis untuk datang gitu ya. Jadi luar biasa sampai datang ke 45 pedukuhan. Nah, ini apa namanya dokter? Ini sebenarnya monggo saya berikan waktu ke rekan-rekan yang ada di sini untuk bertanya kepada Dokter Glory. Tadi sudah banyak disampaikan, baik dengan pengalaman-pengalaman beliau. Waktu saya serahkan ke teman-teman, monggo ada yang raise hand atau ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya. Nah, tapi ini ada satu sebelum sambil menunggu. Oh, sudah ada Mbak Dinar dari Yakum ingin bertanya. Setelah itu nanti ada yang sudah apa namanya sudah chat di sini. Saya memberikan waktu ke Mbak Dinar dari Yakum untuk menanyakan secara langsung. Silahkan open mic. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih sekali Dokter Gori untuk pemaparan yang bagus sekali pada pagi hari ini. Sungguh ini luar biasa dan memang dari Yakum Emergency Unit pun mengalami apa yang disampaikan oleh Dokter Glory. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Dinar dari Yakum Emergency Unit. Jadi saat ini kami beberapa bulan itu melakukan vaksinasi juga Pak. Jadi kami melakukan drive-thru, melakukan vaksin yang komunal, dan terakhir itu door-to-door. Jadi, nah kami juga dibantu oleh teman-teman Gerkakin maupun Divagana untuk melakukan vaksinasi door-to-door ini, supaya teman-teman difabel maupun lansia yang kesulitan akses itu bisa memudahkan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Tetapi karena memang banyak yang lansia, kemudian sama seperti yang Dokter Glory sampaikan, banyak yang hipertensi. Mereka bahkan sampai alatnya pun udah nggak bisa digunakan lagi gitu. Jadi udah lebih dari itu gitu ya. Jadi kalau biasanya vaksin tensinya sampai 160 itu mungkin di atas itu gitu ya dok ya. Dan kemudian kami berikan obat. Nah, tetapi ketika kami kunjungi lagi itu masih hipertensi juga gitu dok. Nah, kemudian dari dokter tadi kami mendapatkan salah satu rekomendasi juga ya dok ya, berarti dengan dokter spesialis kesehatan penyakit dalam ya dok ya. Nah kemudian penyakit dalam. Nah kemudian dok itu bagaimana strateginya dok? Apakah kemudian dokter tersebut akan komunal gitu dok, beberapa lansia kemudian dikumpulkan untuk diperiksa oleh dokter tersebut, atau kemudian dokter tersebut door to door, karena harapannya supaya kami juga bisa mengadaptasi gitu dok, kalau diperbolehkan kami mencoba adaptasi gitu. Nah kemudian apakah dokter tersebut itu ini dok, kan tadi kan sudah beberapa kali dilakukan tensi dan masih tinggi, nah lalu diobservasi dan apakah tensinya turun atau berdasarkan observasi dan diizinkan oleh dokter jadi bisa vaksinasi walaupun dengan tensi yang tinggi. Itu dok, itu salah satu pertanyaannya.
Nah, kemudian yang surat tadi, Dok. Jadi kami juga mendapatkan angin segar juga dari Dokter Glory dengan surat tadi ya, Dok ya. Nah, apakah surat ini sebenarnya kita juga bisa advokasikan ke kelurahan-kelurahan yang lain supaya bisa membuat surat yang sama? Karena bahkan banyak juga yang kemarin kami temui door to door itu anak umur 19 tahun, laki-laki, dan dia tidak mau divaksin. Bahkan sampai menyebut, saya walaupun dibayar demi Allah, saya tidak mau divaksin, gitu. Nah, oleh karena itu, nah apa yang menyebabkan seperti itu tuh yang kami juga pengen banget bikin risetnya juga gitu ya, Dok. Tapi kemudian, nah, yang orang-orang yang seperti ini bagaimana gitu? Apakah kita tetap akan datangi terus, edukasi terus? Apa kemudian ya udahlah karena kami juga lama-lama lelah juga ya, Dok ya? Apa ya udahlah ditinggal dulu gitu? Nah, kira-kira itu seperti apa gitu, Dok? Jadi mungkin dua pertanyaan itu. Terima kasih banyak, Dokter Glory. Terima kasih, Mbak Nurul. Makasih Mbak Dina. Ya, kita langsung ke Dokter Glory saja ya. Monggo, Dokter. Oke, terima kasih Mbak Dinar. Pertanyaannya cukup menarik. Memang ternyata di lapangan itu tidak semudah atau tidak seindah yang kita bayangkan ya. Ternyata di lapangan itu memang untuk melayani masyarakat itu sangat bervariatif sekali dan makanya saya selalu berusaha untuk saya turun sendiri ke lapangan dalam acara-acara vaksin itu yang ide-ide yang kami lakukan, saya lakukan itu saya turun. Jadi saya nggak cuma nyuruh orang turun sono, itu enggak. Jadi saya turun dan saya betul-betul merasakan ini kayak apa ya di lapangan itu seperti apa gitu ya. Dan perlu kali saya sampaikan juga bahwa kebetulan wilayah saya bersyukur di Babang Lipuro itu wilayahnya datar semua. Jadi wilayahnya itu nggak sulit, nggak sesulit di tempat daerah-daerah yang lain. Jadi kami itu memang tidak melakukan door to door. Mohon maaf, saya kenapa nggak mau melakukan door to door? Itu ngetrik juga, ada triknya saya. Karena kalau saya lakukan door to door, saya datengin mereka, ya kan, satu persatu. Itu satu, belum tentu mereka mau. Nanti malah marah, anaknya malah marah. Ngapain kamu maksa saya sampai ke rumah? Ya, saya nggak mau, kamu malah maksa saya. Kan seperti itu yang pertama. Yang kedua, kecepatan door to door itu akan lambat. Kalau satu persatu itu paling sehari bisa berapa atau kita muter paling 10-20 rumah lemes ya kan, tenaga kita lemes gitu. Jadi menurut saya adalah kita harus bagaimana kita bisa mendekatkan pelayanan, kita bisa melakukan suatu serbuan-serbuan. Ya, setidaknya di atas ratusan lah kalau melakukan vaksin. Jangan sampai kita melakukan vaksin itu ya, kecuali yang memang vaksinasi yang harus dilakukan di pulau-pulau. Itu makanya pemerintah saat ini juga menyediakan dulu vaksin yang single use ya, yang satu orang satu. Karena kita ketahui bahwa vaksin itu kita kesulitannya itu satu vaksin itu untuk 10 orang, untuk 6 orang. Jadi kita kalau buka satu ternyata tidak ada yang mau lagi ya, songo dibuang, nanti kita ketangkap BPK ya kan, inspektorat, dipikir kita membuang-buang uang negara kalau nggak melepaskan vaksinnya seperti itu. Dan betul saya perlu sampaikan di sini, kegiatan-kegiatan saya ini selalu diikuti dicermati oleh Prof. Rimawan dari Sonjo ya. Dia melihat saya mengasih hitungan waktu saya melakukan serbuan vaksin itu ternyata hanya butuh 4.500 biaya per orang untuk melakukan suatu kegiatan vaksin. Karena saya waktu 1.000 itu kami menyiapkan dana 4 juta, kita hitung-hitung habisnya itu hanya 4.500.000. Jadi menyiapkan dana 4.500.000 vaksin, nah, saya dibayar tidak, jadi itu untuk makan minum dan lain-lain seperti itu ya. Tadi vaksin yang jimpit booster ini pun saya juga terus terang ditangkap oleh Sonjo, Prof. Rimawan melihat ide saya ini, dan ternyata para donatur itu saat ini banyak sekali. Donatur-donatur yang membantu, justru Prof. Rimawan bisa mengumpulkan para donatur yang luar biasa, sampai dengan hari ini sudah hampir menyentuh angka 1 miliar Bapak Ibu semua. Jadi 1 miliar itu untuk mendukung vaksin jimpitan plus, vaksin jimpitan anak, vaksin jimpitan booster sekarang. Dan semua bermula awal mulanya Prof. Rim melihat bahwa saya yang uji coba dulu. Saya bilang, Prof. Rim, saya uji coba dulu, Prof. Kalau ini nanti berhasil, Prof, silahkan diadopsi di mana-mana. Dan ternyata vaksinasi jimpitan ini adalah pembiayaannya itu dari donatur. Kan kita kan terus terang jujur, kalau saya terlalu merepoti desa terus kan nggak enak, atau nggak ada duitnya. Saya nggak punya duit untuk menyumbang terlalu banyak terus menerus, kan saya juga tidak ada uang. Saya hanya punya ada tenaga, hati, dan
pemikiran saja. Saya pikir hanya seperti itu. Kalau uang sampai ratusan juta, puluhan juta itu terus terang saya juga nggak mampu, ya. Saya belum mampu, benar-benar. Jadi saya sampaikan kepada Prof. Lim saat itu, dan ternyata donatur itu banyak sekali. Mereka melihat bahwa ternyata mereka menganggap bahwa selama ini konsep mereka itu menganggap bahwa vaksinasi di desa itu lebih mahal pembiayaannya. Makanya mereka mengadakan vaksinasi di kota. Ternyata kebalik sekarang, vaksinasi di desa lebih murah karena apa? Gotong royongnya. Jadi semua nggak dibayar, kursi, tenda, apa-apa itu hanya pembiayaan untuk makan minum saja. Jadi kita wis kesel-kesel dikasih makan, dikasih minum, wis bersyukur sekali, wis puji Tuhan, alhamdulillah sekali sudah ya ini berkah yang bisa saya dapatkan untuk hari ini ya. Seperti itu dan vaksin plus yang kami sampaikan, vaksin plus itu kami mendatangkan spesialis karena saya berpikir bahwa saya harus bisa menjangkau sampai dengan ke bawah. Saya akan uji coba sekali lagi, saya datangkan spesialis. Kalau sampai saya datangkan spesialis pun nanti masyarakat nggak mau menerima, menolak, ya sudah. Saya pikir nothing tulus lah, ya kan? Tapi ternyata antusias. Saya bisa menyisir itu di Sumbermulyo itu di angka 400 lebih, ya. Terus di Mulyodadi itu 300 lebih, di Sidomulyo itu angka 400 lebih. Jadi lumayan ternyata setelah kita datangkan spesialis, dan ternyata yang komorbid divaksin itu kita pantau, itu no problem. Jadi mereka fine dan sehat-sehat saja. Dan dia bilang, wah ternyata enggak apa-apa ya Pak Dokter ya, gitu-gitu. Dan waktu kemarin dosis kedua, ini kan dosis kedua, besok ini. Ya, dosis kedua ketemu saya kemarin barusan di dosis kedua, dia sampaikan bahwa aman, enggak apa-apa. Dia berani vaksin lagi dan dokter spesialis hanya mendampingi kita saat kita melakukan vaksin serbuan-serbuan. Jadi kalau nanti itu di luar ilmu saya, wah ini sulit nih kasusnya. Nah nanti ini dokter spesialisnya akan mendampingi kita sampai dengan selesai seperti itu. Dan tentu saja dokter spesialis itu juga ada pembiayaan, tapi juga nggak mahal. Dokter spesialis itu nggak mahal, itu juga ada donatur yang sudah bisa menyiapkan dananya untuk membayari dokter spesialis itu seperti itu. Dan kita lega, dan kasus-kasus kami cukup sulit. Ada yang stroke, ada yang gagal ginjal, HD, ada yang kanker stadium berapa itu, banyak kasus-kasus kami cukup sulit. Dan nanti Bapak Ibu semua kalau nanti bisa melihat, nanti mungkin di tanggal 21 itu Sumbermulyo nanti sampai kami harus melibatkan 15 ambulan. Kami dibantu ambulan untuk menjemput pasien dibawa ke lokasi vaksin ini. Jadi kita enggak door to door-nya adalah ambulannya, door to door-nya supaya mereka terbawa ke vaksin ya. Terus yang berikutnya tadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau untuk yang makanya tadi saya di akhir acara saya betul-betul ngebut dan semua sudah bukan. Kalau masih ada yang tidak mau, ya saya tinggal dulu. Dan makanya kemungkinan ya hanya tinggal sedikit saja. Memang sampai dengan hari ini kita ketahui bahwa WHO menyatakan kalau herd immunity kan cukup 70-75% gitu. 70-75% sudah herd immunity. Jadi kadang-kadang masyarakat menganggap bahwa herd immunity kok apa? Tapi kan saya bilang seandainya mendekati sempurna, karena jujur kalau sempurna 100% itu hanya milik Tuhan. Jadi kita nggak akan bisa semuanya akan 100%, tapi setidaknya kita berusaha mendekati angka sempurna. Ya 98, 97 itu merupakan suatu sudah usaha yang maksimal saya rasa, dan kita nggak usah berpikir kembali lagi dosis 1 saat ini karena Omikron datang. Ayo kita berpikir dosis 3 booster. Nah itu ya. Tetapi kalau kita ada vaksinnya, pas kebetulan kayak tadi hari ini kan saya booster AZ ya, ternyata ada masyarakat yang belum AZ 2 kali dosis 2. Saat itu memang AstraZeneca kan susah didapat dia dan lupa. Dia ketemu saya tadi, dok saya minta AZ dosis 2 boleh? Boleh. Saya bilang nggak apa-apa, walaupun untuk booster nggak masalah saya. Pokoknya yang penting vaksin itu betul-betul tersuntikan. Nah itulah trik-trik yang memang harus kita lakukan. Jadi kita di lapangan tidak bisa kaku, nggak bisa pokoknya gini ya gini, kok ya salahmu, sesuk ini enggak. Pokoknya kamu mau bersedia kita layani, kalau nggak mau ya itu urusan pribadi kamu masing-masing, tapi jangan ngajak-ngajak orang lain supaya tidak mau vaksin, seperti itu. Dan ya cukup alhamdulillah bersyukur saya berhasil. Ya kalau bilang berhasil ya belum ya, maksudnya saya sudah merasa kita merasa puas lah di Bambang Lipo dan teman-teman di Pabrik juga kita suka sasar. Ya terima kasih. Oke, matur nuwun, Dokter Glory. Ya.
menarik bahwa ternyata tadi juga akhirnya kita bilang bahwa ya kalau mau sakit ya sakit, tapi jangan kemudian ngajak-ngajak yang lain gitu kan. Mau nggak mau vaksin ya monggo. Kalau sudah kemudian diberikan edukasi, kemudian sudah dijangkau, kemudian juga terus-menerus diberikan kesempatan, tapi kemudian ternyata yang tidak mau ya sudah. Ya kembali lagi bahwa fokusnya mungkin kepada 90% atau 98% orang yang memang bersedia dan mereka menyadari resiko kalau tidak vaksin tadi. Oke, nah Dokter Glory, ini ada 2 pertanyaan, dokter, dari yang secara tertulis ini. Dari Mbak Venus Eleonara gitu ya. Beliau terkesan sekali bahwa dia menyatakan bahwa keren sekali pendekatan dan pencapaian dari proses itu. Kemudian apakah ada bagian masyarakat yang betul-betul sulit mobilitasnya sehingga perlu melakukan vaksinasi door to door dari rumah ke rumah, atau tadi kalau Dokter Glory menyampaikan kami tidak door to door, ambulannya yang door to door, tapi kemudian mereka dibawa ke lokasi vaksin. Itu dulu dokter. Nanti setelah itu ada pertanyaan lagi dari Mbak Dwi Rahayu dari Kerkatin Sleman. Silakan dokter. Iya, terima kasih. Jadi memang door to door itu sebetulnya bagus ya. Jadi kita betul-betul pengennya datangi. Tapi tentu saja kalau saya melibatkan spesialis door to door itu agak berat, saya berpikir. Dan kalau saya memvaksin mereka door to door dan betul-betul nggak bisa mobile, nggak layak vaksin, ternyata nanti menurut saya tervaksin, saya aksesi tervaksin, ternyata ada apa-apa di rumah, nanti saya yang keliru. Kalau ada dokter spesialisnya kan terus terang kan saya aman. Kalau dokter spesialisnya ACC kan saya fine kan gitu, karena ilmunya mungkin lebih tinggi dari saya, ilmu medis, cara medisnya dan lain-lain, fine. Makanya saya harapkan door to door saya adalah ambulannya yang door to door, kita melibatkan semuanya, FPRB, kita melibatkan, bahkan itu ada vaksin ada jimpitan untuk ambulan. Waktu itu Prof. Rimawan membentuk jimpitan ambulan, siapa yang mau membantu ambulan untuk pelaksanaan vaksinasi booster saya ini. Jadi supaya memang betul-betul terverifikasi oleh dokter spesialis, ini memang ada spesialis bahwa ya vaksin atau tidaknya ya, karena memang keberanian saya belum seberani itu, artinya kalau nanti ada apa-apa. Tapi tentu saja tadi juga menyambung pertanyaan pertama, obat-obatan juga selalu kami bawa, obat tensi semua kita bawa lengkap ya, kebutuhannya apa. Dan Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan di sini bahwa vaksinasi itu adalah saat ini. Saat ini kondisi kita baik, saat ini kondisi kita sehat, jangan takut vaksin. Saat ini, ingat kata kuncinya adalah itu. Dok, kemarin saya pusing nih, kemarin saya sesek ya kan. Hari ini bagaimana Bapak? Hari ini saya nggak sesek. Vaksin nggak apa-apa, ya. Saya nggak pusing, nggak apa. Nah, vaksin itu adalah saat ini. Jadi jangan sampai mikir bahwa saat ini fine, kecuali saat ini dok, saya demam loh dok, 38 nih, saya ternekat tak vaksin. Nah itu saya yang keliru. Saya sesek loh dok, wah, saya vaksin, nah, saya keliru. Tapi saat ini dia bilang saya sehat. Bahkan sekarang penelitian yang terbaru, gula darah tidak menjadikan masalah. Kemarin kan gula darah nggak boleh lebih dari 300 nih. Ya kan? Sekarang gula darah 500 dia pun fine, baik, sehat, nggak apa-apa, vaksin, dan ternyata juga nggak apa-apa kan, seperti itu. Jadi memang jenis-jenis vaksin ini kan kita betul-betul mengikuti petunjuk apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, tentu saja kita harus betul-betul ikuti, dan kita bertanggung jawab untuk setelah vaksin, kita bertanggung jawab betul-betul mengamati, melihat nomor telepon saya juga kita sebar, jadi masyarakat bisa langsung mengakses. Dok, nih kayak tadi barusan ada yang booster, ternyata sampai rumah saya sebelum acara ini saya di WA, dok ada yang mau dok gini-gini, ya saya tanggapi. Sementara kasih obat ini dulu, kita arahkan semuanya. Jadi kita memang betul-betul membuat masyarakat supaya nyaman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kalau berkaitan dengan kesehatan sebetulnya kalau dari UNCRPD mensyaratkan bahwa layanan kesehatan itu harus misalnya ada 2, yaitu aksesibel dan dia affordable atau terjangkau. Terjangkau atau menjangkau teman-teman penyandang disabilitas. Dalam hal ini kita bisa perluas ke difabel, ke lansia ataupun kelompok lain. Jadi seperti tadi bisa jadi layanannya yang datang ke rumah atau mereka yang kemudian didekatkan. Nah, usaha ini ternyata sudah dilakukan oleh Dokter Glory bersama dengan
Puskesmas Bambang Lipuro, terutama bagi mereka yang punya kebutuhan khusus. Karena tentu saja harus rasional, tidak mungkin dokter spesialis akan dibawa dari rumah ke rumah kan. Nah, tapi balik lagi ternyata kalau bicara tentang terkait dengan pasien yang komorbid atau mereka yang punya tekanan darah yang tinggi, itu bisa jadi karena memang secara psikologis, dokter. Saya sendiri biasanya itu cuma 110 tensi saya, tapi begitu mau vaksin saya di 150 waktu itu. Saya kebayang kalau misalnya saya punya potensi darah tinggi, bisa jadi 200 lebih. Nah, dokter, ini ada dua ya, ada satu orang lagi kawan kami, sebenarnya ada satu yang ingin sharing dan ada satu yang juga bertanya. Yang dari Mbak Dwi Rahayu dari Kerkatin Sleman, ini sebenarnya kalau saya membaca dari chat, ini kepada sharing bahwa beliau adalah teman-teman Rungu Wicara yang kemudian menjadi relawan juga bagi teman-teman Rungu Wicara atau Tuli, difabel Tuli. Nah, waktu itu beliau diminta untuk kemudian mendata, kemudian memberikan undangan bagi teman-teman yang menjadi kelompoknya, tapi kemudian setelah proses vaksinasi tidak dilibatkan. Nah, setelah itu juga, walaupun ternyata sebenarnya pada proses vaksinasi pun itu seringkali ada persoalan, gitu ya. Mereka juga ada yang kemudian tantrum, ada yang kemudian bingung, mereka ada punya kebutuhan untuk butuh komunikasi dengan bahasa isyarat dan sebagainya, dan itu ternyata belum semua pemberi layanan itu memberikan dukungan itu. Nah, tapi di lain lagi hal yang lain adalah dia juga ingin juga sharing, gitu ya, berkaitan dengan survei gitu. Bagi teman-teman dengan disabilitas yang lain, misalnya UDGJ atau kemudian tuli ganda gitu ya, itu mereka belum survei karena memang ternyata untuk survei sendiri teman-teman ini betul-betul relawan dan tidak ada dukungan untuk itu. Itu dokter yang di-sharingkan oleh Mbak Dwi Rahayu. Mungkin dokter ingin menanggapi lebih dulu sebelum ada pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Dwi Rahayu. Terima kasih. Pertama-tama saya memohon maaf ya, jadi saya juga mewakili tenaga-tenaga kesehatan. Saya bisa paham perasaan panjenengan, yang dialami panjenengan itu adalah hal istilahnya naluri kemanusiaan kita, yang kita merasa bahwa kita sudah berusaha seperti ini, tetapi seperti itu ya. Tetap saya berpesan bahwa jenengan semangat terus untuk berbuat baik, artinya bahwa berbuat baik itu tidak ada kelirunya. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu berbuat menghasilkan sesuatu yang baik, silahkan lakukan terus. Dan kalau terkendala dengan permasalahan atau itu anggap aja itu adalah bunga-bunga kehidupan ya, jatuh kita bangun lagi, tidak masalah ya. Tentu saja sebetulnya saya justru sangat mengapresiasi Mbak Dwi Rahayu ini. Sebetulnya kami sangat senang sekali kalau memang itu bisa langsung dari akar bawah lah yang berkoordinasi dengan kami, dengan puskesmas. Jadi saya selalu mencari sampai dengan akar ke bawah, permasalahannya ada apa. Dan saya selalu di 3 desa itu kami melibatkan Pak Dukuh, kader semua saya harus ada. Sekarang saya bilang, kamu data, kamu juga harus ada, karena kamu nanti yang ngerti nih pasienmu, masyarakatmu, ya kan nggak tahu nih, ya kan? Jadi memang betul-betul Pak Dukuh itu ada, bahkan Bu Lurah, Bu Sumbermoyo itu sangat keibuan sekali dan luar biasa. Begitu apapun Pak 16 pedukuhan, Pak Dukuhnya, kadernya semua harus lengkap, nggak peduli, dia harus ada, kalau enggak malah kena marah semuanya. Jadi betul-betul karena dia yang tahu masyarakatnya, gitu, menjangkau supaya bisa sampai dengan ke bawah, ya. Dan betul apa yang sudah dilakukan dan akhirnya bisa terbantu oleh Yakum dan lain-lain, itu kita juga merasa terpuaskan ya, akhirnya seperti itu. Jadi dalam kehidupan belum tentu semuanya akan indah, tapi kalau berbuat baik saya rasa kita semua akan diridhoi lah ya. Semangat terus. Terima kasih. Oke, ya, matur nuwun dokter. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Gita Nasution. Ini berkaitan dengan, Dok, apakah ada pendekatan khusus untuk ibu-ibu, lansia, atau difabel? Tantangan apa, Dok, masing-masing kelompok tersebut? Karena bisa jadi tantangannya berbeda, gitu. Sambil saya juga mengundang teman-teman yang yang akan bicara secara langsung. Monggo, dokter. Terima kasih. Di dalam pandemi ini, tadi saya sampaikan di awal bahwa kita harus berlari. Nggak bisa kalau kita terlalu
lambat, artinya yo wis nanti, yo ingin, jadi yo sosialisasi dulu supaya masyarakat tahu gitu. Jadi kita berpikir bahwa kalau nggak pandemi, ya seperti vaksin anak-anak apa sekolah itu, bias itu kan nggak perlu kita perlu sosialisasi dulu kepada mereka, biasanya seperti itu. Tapi karena ini pandemi, saya melihat bahwa situasinya genting, ini nggak bisa. Ini sosialisasinya harus sambil jalan, seperti itu. Saya berpikir gitu, makanya saat itu kami juga sosialisasi berusaha, tetapi kami memakai media-media sosial yang ada, karena kita nggak mungkin mengumpulkan kan. Saat itu pandemi masih level berapa kan kita nggak mungkin mengumpulkan orang sosialisasi tentang vaksin. Satu-satunya jalan supaya kita bisa mengcounter hoax vaksin adalah dengan melalui media sosial. Dan yang kedua adalah trik saya tadi, Bapak Ibu semua. Trik saya tadi yang di awal saya sampaikan bahwa yang kita kasih undangan vaksin itu yang mau dulu, ya kan? Yang mau jangan dikasih. Jadi nanti sukses itu. Dan masyarakat yang lewat situ akhirnya melihat, wah itu acara apa itu kok banyak yo. Vaksin, oh wah laris, wah ternyata vaksin bagus, ternyata divaksin tidak tetangganya nggak apa-apa. Pak Glory kan melakukan serbuan lagi ya, dia ikut akhirnya gitu. Jadi dan kami tidak menutup pembicaraan maupun konsultasi saat pas vaksin. Jadi selalu mereka sampaikan ke kami kalau ada yang takut, ini gimana dok soal vaksin gini. Saya sampaikan bahwa vaksin penting dan kita sendiri yang nakes sudah membuktikan kita divaksin, ya kan seperti itu dan pemerintah pun juga seperti ini. Jadi kita ingat selalu Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menyediakan dana sekian banyaknya, sudah mengamankan sekian banyak vaksin dan Bapak Ibu semua vaksin itu rebutan, gitu. Sama negara-negara lain itu dulu rebutan, ya. Justru sampai dengan hari ini WHO menyatakan lebih baik itu vaksinnya itu merata daripada booster ketiga. Karena kalau kita mau selesai pandemi, semua negara itu harus merata vaksinnya. Karena percuma saja salah satu negara bagus vaksin, yang lain tidak. Ini bisa tular-tularan lagi terus karena kita ketahui varian-varian COVID itu banyak sekali. Sampai dengan hari ini Omikron aja turunannya juga banyak sekali. Kita juga tidak tahu sampai kapan ini gitu ya. Tetapi tentu saja kalau memang sudah banyak yang barrier divaksin seperti itu, kita bisa mencegah penularan itu dan dan saya selalu sampaikan, kami kasih nomor telepon ya segala upaya supaya meyakinkan bahwa dengan divaksin itu kami tanggung jawab, kami ngawal terus panjenengan, jika terjadi apa-apa kami siap seperti itu. Itulah yang kami lakukan pendekatan dan ya berhasil kami. Lumayan berhasil. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Ini karena memang belum ada yang resen, bincangkan lagi. Iya. Ya, ada dari yang tadi sudah sempat menanyakan itu Mbak Venus Eleonora gitu ya, yang menanyakan apabila Dinkes atau Puskesmas tidak bisa menyediakan dokter spesialis atau tidak ada tenaganya di daerah tersebut atau sang spesialis yang bersangkutan yang biasanya bersama dengan Puskesmas tersebut sedang ada kegiatan di tempat lain atau di Puskesmas tersebut, apakah memungkinkan menyumbangkan tenaga spesialis tetapi tetap atas nama dinas atau puskesmas setempat atau tertentu. Bagaimana prosedurnya, dokter? Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya mendatangkan dokter spesialis itu pun jujur itu adalah kita datangkan dari kota, Jadi saya juga kebetulan teman-teman kami dokter-dokter juga banyak ya, dan kami juga punya wadah sebetulnya IDI ya, IDI Ikatan Dokter Indonesia. Jadi saya rasa bisa mencari info ketua IDI itu siapa, nanti bisa bersurat supaya dibantu untuk menyediakan dokter spesialis ya. Dan kemarin Prof. Limawan ini hadir di sini, kemarin melihat kami melakukan vaksinasi dosis 1 yang di Sumbermulyo, dan kebetulan dokter spesialisnya hanya 1 dan terpontang-panting. Prof. sampai jawil saya lihat, dia bilang kasihan dokter spesialisnya keluar masuk karena harus di dalam juga komorbid, di luar juga ambulan juga ngantri. Jadi dia bilang sampai Pak Glory itu dokternya gimana? Saya bilang enggak apa-apa, masih kuat Prof. Tapi ya jangan gitu, wes tak golek dokter spesialis mau enggak? Ya boleh, saya bilang gitu. Nah, kita sediakan 2 besok. Jadi besok di luar 1, di dalam 1. Saya rasa asal kita koordinasi dan komunikasi semuanya ada, pasti ada. Jadi kita mesti kepentok ini ya, kita cari ini, kepentok ini, cari ini. Saya rasa ada yang banyak yang bisa mau membantu itu ada. Bahkan Prof. Limawan ini yang bukan dokter pun ternyata beliau jaringannya lebih luas dari saya.
Jadi jaringan koneksinya dia itu lebih banyak. Dia mau cari siapa pengusaha aja bisa, dokter spesialis bisa, apa bisa semua. Justru itulah itu yang mengonekkan kita di grup Sonjo yang luar biasa, yang bisa terjalin komunikasi. Yang penting adalah memang daerah itu membutuhkan apa, ini bisa memang dipakai. Dan saya merasa bahwa mendatangkan dokter spesialis sangat besar manfaatnya, ya sangat besar manfaatnya karena akan betul-betul lebih puas lagi. Kalau kemarin saya vaksin 1000 itu puas, kalau yang komorbid ini, yang komorbid yang dengan tuberkulosis, rasa plong saya lebih puas 2 kali. Jadi saya merasa bahwa waduh, setelah akhirnya orang dengan 10 kali dan bisa tervaksin 10 kali. Ketemu saya, dokter, terima kasih saya sudah 10 kali gagal, ini hari ini saya bisa tervaksinasi, itu puasanya ada plong sekali ya. Jadi kita setidaknya bisa memberikan dia imunitas sudah ada. Itu saya rasa. Terima kasih. Dicoba aja, jangan takut gagal kuncinya. Ya. Itu. Ini tadi Dokter Glory sudah menyampaikan bahwa proses-proses ini adalah proses bersama, gotong royong, mengajak gitu ya, mengajak orang lain, mengajak berbagai pihak untuk saling mendukung, termasuk juga tadi tentu saja dengan dukungan dari Profesor Rimawan ya, yang walaupun bukan dokter tapi ternyata dukungannya juga luar biasa terkait dengan vaksin ini. Kembali lagi bahwa untuk vaksin ini untuk banyak orang, untuk masyarakat, bahwa kita vaksin, kita juga sebetulnya berkontribusi kepada masyarakat. Nah, dokter, karena sebetulnya ini adalah berkaitan dengan media. Nah, tadi kan sudah ada media edukasi yang kemudian dibuat oleh Puskesmas Bambang Lipuro, oleh Dokter Glory untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan vaksin ini sebenarnya seperti apa. Kemudian komorbid itu bisa diselesaikan dengan cara apa untuk memastikan bahwa ini mereka bisa divaksin. Nah, tapi dokter, apakah sebenarnya media-media informasi ini sudah menjangkau kelompok-kelompok khusus ini, misalnya penyandang disabilitas, apakah kemudian juga melibatkan teman-teman penyandang disabilitas lain untuk menyampaikan misalnya, karena bisa jadi mereka ada yang penyandang disabilitas tuli, atau rungu bicara, atau difabel tuli, atau kemudian difabel intelektual, atau difabel mental yang mereka butuh dukungan untuk lebih memahami terkait dengan edukasi yang disampaikan oleh Puskesmas. Dokter, monggo. Ya, terima kasih. Jadi memang di dalam pandemi ini kita juga mendapatkan banyak manfaat, banyak faedah, ya, di mana teknologi sekarang berkembang cukup cepat sekali, ya. Jadi kita tidak perlu memakai metode lama yang harus ketemu tatap muka, perkumpulan seperti itu. Jadi kita bisa melakukan Zoom meeting, kita bisa melakukan WA, blast di WA, segala macam semacam informasi di IG, Facebook dan lain-lain. Saya rasa itu sangat bermanfaat ya, segala daya upaya, dan sebetulnya kita nggak ada ruginya kok menyiarkan atau menyampaikan berita-berita tentang pelayanan vaksin itu. Kita juga nggak ada ruginya, nggak ada kurangnya, istilahnya seperti itu. Dan yang salah satu penting juga adalah grup-grup yang luar biasa. Prof. Rimawan cikal bakalnya Sonjo itu tadi yang luar biasa sampai dengan hari ini, bahkan sampai bisa kita sampai di Magelang, waktu itu kita sampai di Kudus tentang shelter dan sampai mana-mana, itu karena media sosial. Dan jujur saya dengan relawan-relawan Sonjo itu baru bertemu sekitar 1,5 tahun. Maksudnya setelah lama di Zoom seperti ini, baru kapan sempat ketemu. Jadi selama ini kita koordinasi itu tidak pernah ketemu, hanyalah saling rasa percaya sama-sama percaya saja. Kita ketemu, ngobrol-ngobrol di WA, kita lakukan Zoom seperti itu, media, terus kita ingin membuat apa supaya mempercepat vaksin dan lain-lain seperti itu. Dan ternyata bisa, dan luar biasa media-media sosial ini. Dan saya rasa masyarakat Indonesia juga harus banyak belajar supaya mengenal tentang media-media sosial. Jangan hanya media sosial itu untuk gosip, untuk bicara yang tidak betul dan lain-lain, tapi silahkan gunakanlah media itu untuk menyampaikan. Dan saya ngeblas ke grupnya saya itu, saya sampaikan tolong dibagi ke masyarakat semua, karena panjenengan semua pasti punya grup-grup WA yang cukup banyak. Ini informasi-informasi penting yang jenengan lakukan. Jadi kita harus berlari betul-betul. Hoak dan vaksinasi itu betul-betul kemarin kita lomba lari, tapi sekarang cepat kita. Jadi lari kita lebih cepat, hoak semakin tertinggal sekarang ya, karena kita memang sangat bergotong royong, sangat solid untuk bisa lari ini semua ya.
Seperti ini saya rasa. Ya, karena menurut saya pelaku hoax sendiri mereka juga butuh divaksin. Jangan-jangan mereka kemarin kena COVID juga, dokter. Jadi mereka hanya sekarang butuh vaksin, jadi mereka sementara berhenti dulu. Ya. Monggo, silakan kawan-kawan, rekan-rekan yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, mumpung ada Dokter Glory yang luar biasa. Dokter Glory ini sudah dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan proses inisiasi ini sendiri. Mungkin bisa menanyakan tentang Omikron atau apapun yang kemudian berkaitan dengan vaksin ini. Monggo, teman-teman. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa ini. Silakan. Wah, di sini juga ternyata ada Mas Maman. Selamat datang Mas Maman, Pak Sunarman Sukamto dari KSP. Mas Maman bisa mendengarkan? Bisa. Gimana, Mbak? Kita ingin dengar dulu deh Mas Maman ini. Apa namanya? Ya. Iya, Dan juga Pak Dokter Pak Prof Rimawan nanti juga akan berkomentar apa untuk ini diskusi ini. Saya mengundang Pak Mas Maman. Pak, saya biasa mengambil bicara Mas Maman gitu ya karena sudah sangat kenal baik. Keluarga juga. Ya, terima kasih Pak Nurul dan Pak Dokter Glory dan Ibu Bapak sekalian. Saya sangat apresiasi untuk bagaimana ini menjadi concern kebangsaan kita ya, bukan hanya peran unsur-unsur pemerintah, tapi semua unsur kebangsaan kita. Karena Bapak Presiden kan sampaikan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi dan artinya memang keselamatan dalam konteks ini dari wabah COVID-19 yang mengglobal. Jadi tadi saya dengar kerja-kerja yang tidak mudah, terutama untuk meyakinkan pentingnya vaksinasi ya. Dan kerja-kerja teman-teman, baik itu tenaga kesehatan, teman-teman jaringan organisasi masyarakat, termasuk teman-teman jaringan organisasi penyandang disabilitas, untuk memastikan teman-teman disabilitas itu menjadi bagian dari target vaksinasi menjadi sangat penting karena tadi saya sepakat sekali kalau masyarakat pada umumnya sudah divaksin tetapi ada sebagian kelompok rentan yang belum divaksin, itu belum selesai. Itu senada dengan seruan WHO bahwa tidak bisa kemudian ada 1-2 negara yang selesai vaksinasi tapi ada negara-negara yang sama sekali belum tersentuh vaksinasi. Ini sama dengan masyarakat non-difabel divaksinasi, tapi ada masyarakat difabel dan kelompok rentan yang belum divaksinasi. Ini juga akan pasti menimbulkan persoalan karena penularan tidak akan berhenti gitu. Jadi selain apresiasi, saya juga tadi yang disampaikan Pak Glory daripada vaksinasi booster atau ketiga, lebih baik kita kejar dulu pemerataannya. Tentu ini sangat sepakat. Tetapi karena booster juga sudah diluncurkan pemerintah, ya Pak Dokter, Pak Presiden sendiri sampaikan bahwa stop vaksin booster ini untuk lansia dan kelompok rentan, tentu ini adalah sebuah keberpihakan yang pada awal-awal vaksinasi ini belum muncul ya Mbak Nurul. Bahkan teman-teman difabel itu bingung ini, belum ada kebijakan afirmasi waktu itu. Sehingga kalau sekarang vaksin booster ini dikhususkan, disuruhkan oleh Bapak Presiden langsung adalah untuk lansia dan kelompok rentan, tentu ini adalah sebuah kebijakan afirmasi yang juga membutuhkan dukungan dan partisipasi kita semuanya. Nanti kalau ada misalnya temuan-temuan, rekomendasi atau hambatan yang disampaikan atau ditanyakan oleh kawan-kawan penanya tadi, kita bisa diskusikan dan nanti kalau ada yang perlu disupport oleh kantor staf presiden, karena saya sendiri mohon izin memang diberi mandat untuk P5HAM penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk dipastikan hak untuk mendapatkan vaksinasi, termasuk vaksinasi nanti booster atau ketiga ini.
Itu aja Mbak Nurul dan Pak Dokter Glory. Terima kasih banyak untuk Ibu Bapak yang tidak bisa satukan satu persatu. Waktu saya kembalikan. Matur nuwun, Mas Maman. Ya, Mas Maman ini luar biasa melakukan advokasi langsung kepada Presiden dan juga pembuat kebijakan berkaitan dengan hak-hak kelompok rentan dan penyandang disabilitas, bagaimana mendapatkan vaksin dan memastikan mereka terfasilitasi sampai kemudian tadi ada penjangkauan atau keterjangkauan dari penyandang disabilitas. Dan tentu saja saya jadi mikir, harusnya saya juga ikut booster. Ini sebentar lagi saya mau daftar ini. Oke, matur nuwun Mas Maman. Matur nuwun, kembali lagi. Saya sebenarnya agak sedikit penasaran karena waktunya sudah mau habis. Tapi kemudian tadi Dr. Glory tadi selalu menyampaikan terkait dengan Prof. Rimawan. Saya ingin sedikit mendapatkan tanggapan dari Prof. Rimawan. Monggo, Prof. Rimawan, selamat siang. Matur suwun. Matur suwun, ini tadi paparannya Dr. Glory sangat wonderful ya. Nah, sebenarnya kaitannya ada pertanyaan di situ tadi yang kaitannya dengan, saya ingin menjawab untuk yang difabel nggih. Sebenarnya kami pernah melaksanakan juga vaksinasi khusus difabel sebelum adanya jimpitan. Jadi yang dulu-dulu Pak Glory masih ingat nggih. Dulu kan ada yang awal yang di kota-kota, yang di kota itu. Bahkan waktu itu kami menyasar tuh sekitar 1.000 Bu. 1.000 difabel. 1.000 difabel, lokasinya di mana namanya Hotel Ambarukmo waktu itu nggih. Dan sebelum itu kita coba dulu, ada 2 kali kita coba dulu di GSP gitu. Nah, yang menarik kemudian adalah kami waktu itu kemudian membuat WA group baru namanya Sonjo Transport itu. Ada 60 lembaga yang siap mendonasikan mobil atau bisa mobil pribadi, ambulan, bus dan lain sebagainya termasuk 4x4. Itu ada 60 lembaga. Mobilnya 100 lebih. Semuanya sudah siap. Apa yang jadi masalah? Data. Kami kesulitan data. Dan itu dari sasaran 1.000, kira-kira kami mungkin dapatnya 200 atau 300. Padahal semuanya siap. Itu saya jujur aja itu masih terbayang sampai sekarang. Kok kita nggak bisa gitu. Karena itu mungkin satu aspek kegagalan yang saya katakan kegagalan gitu ya. Tapi saya nggak tahu mengapa data itu susah diakses, sangat susah, itu sampai nyari-nyari kemudian nyari. Jadi data itu sampai nyari, karena apa? Karena kita tahu kita pasti punya 1.000 gitu. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Dr. Glory dengan VJP ini, vaksin jimpitan plus ini yang fokus ke komorbid dan juga ke difabel dan juga manula, apalagi itu fokusnya ke desa-desa. Ini kami rasa sangat efektif. Jadi waktu di Sumber Mulyo kemarin sekitar 400-an lebih nggih, Dr. Glory nggih. Dan itu ada 78 difabel, 78 manula dan juga komorbid yang tidak bisa hadir langsung secara sendiri, sehingga harus balik lagi kemudian kita manfaatkan yang Sonjo Transport tadi, memanfaatkan 12 ambulan. Tapi itu pun saya ketika di sana tiba-tiba ada satu pasien itu dengan satu pasien itu dibawa pakai motor gitu. Itu waduh, kok masih ada yang pakai, itu pun masih artinya dengan kita mengerahkan 12 itu masih kurang. Akhirnya kita tambah lagi besok hari Jumat itu 15 ambulan. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya yang kompleksitas seringkali kalau kita mainnya masih di level makro, masih bicaranya di perkotaan, itu sulit. Jadi salah satu hal yang kami apresiasi dari VJP ini adalah fokusnya itu di desa. Langsung masuk ke pedukuhan. Data itu disuplai oleh Bapak Dukuh ataupun juga Bapak Kepala Desa, dan itu dikonfirmasi oleh Ketua Kepala Puskesmas, sehingga datanya itu pasti valid. Kalau di sana ada 600, itu besar kemungkinannya 600 itu karena semuanya sudah disisir. Bahkan Bu Lurah itu kemarin itu WA saya lagi, ini masih ada 3%, Pak. Tapi ini 3% ini yang susah-susah. Terus saya bilang, wah, tinggal 3%, jadi sudah 97%. 3% itu beliau tuh masih terobsesi ya. Ini harus kena semua, tapi ini orangnya sulit misalkan atau menolak. Nah, ini situasi yang ada di kita nggih. Dan tadi kalau ada banyak pertanyaan misalkan bagaimana memobilisasi dokter, bagaimana memobilisasi transport, itu mudah kok. Intinya apa? Ya kalau dulu ada namanya SKSD ya Bu.
sok kenal sok dekat, ya itulah koordinasi gitu. Jadi saya tuh ya banyak nggak kenal ya, cuma ngomong aja nun sewu ini kami dari Sonjo punya begini berkenan membantu, enggak. Ternyata bisa. Jadi saya koordinasi juga dengan Dr. Joko, Ketua ID Jogja. Saya raise isunya terkait dengan VJP. Beliau kemudian mengatakan, Mas Rim, tolong dibuat surat aja, surat permohonan kepada Asosiasi Dokter Internis ya, kalau nggak salah nggih, Pak Blur itu ada nggih. Nah, itu nanti kami akan bantu. Loh, itu jelas Bu. Beliau mengatakan nanti akan kami bantu. Nah, ini alhamdulillah besok kita akan ada 2 internis dan ini ya dari pendekatan tadi Bu, sok kenal sok dekat saja. Karena tanpa itu ya nggak bisa. Intinya kan bukan untuk keuntungan kita pribadi nggih. Nah, selama itu bukan untuk keuntungan kita pribadi, ini adalah untuk masyarakat. Ya nggak perlu malu lah. Kalaupun toh harus istilahnya minta-minta ya nggak apa-apa lah bagi saya, yang penting bukan untuk saya sendiri. Mungkin itu aja Bu. Ya, matur nuwun. Terima kasih luar biasa Prof. Rimawan yang sudah berkontribusi sangat banyak dalam vaksin, itu perluasan vaksin bagi kelompok rentan. Dan tentu saja kalau bicara tentang data dari awal gitu ya, kami organisasi disabilitas pun susah sekali. Masalah terkait dengan data itu ternyata data dari dinas itu nggak cukup, terus data mana lagi gitu. Ternyata yang sudah ditata nggak mau datang untuk menjangkau ya. Susah gitu. Akhirnya banyak acara yang kemudian dilakukan, termasuk juga menjemput bola dan sebagainya yang sudah dilakukan oleh banyak kawan. Dan kembali lagi dari sini juga melihatkan bagaimana proses menjangkau mereka yang dari desa ke desa itu ternyata jauh lebih efektif sekarang. Walaupun juga mungkin memang ada kebutuhan di perkotaan juga ada, jangan ditinggal dong kota, jangan desa terus tapi kemudian kota ditinggal ya, kasihan juga masyarakat penduduk kota, walaupun saya penduduk desa, saya dibantu juga. Oke, ya. Matur nuwun Dr. Rimawan, karena ini sudah selesai tapi ada satu pertanyaan yang kemudian nyusul Dr. Gori. Ini mohon waktunya sedikit sebelum kita menutup, karena tadi sebenarnya sudah terlambat sekitar 15 menit dari jatah saya jam 12.30 untuk memoderatori. Ini dari Mbak Rini. Ini ternyata ada persoalan bahwa beliau itu sudah vaksin pertama, tapi kemudian belum vaksin kedua, gitu. Apakah kemudian bisa dan kemudian di vaksin yang di lokasi yang awal tuh nggak ada lagi sekarang karena waktu itu mungkin ikut juga vaksin massal atau bagaimana? Kemudian apakah bisa dilakukan di tempat lain, dokter? Gitu. Vaksinnya adalah Sinovac, gitu. Terima kasih. Saat ini memang Sinovac itu difokuskan untuk anak-anak. Jadi anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun itu Sinovac. Bahkan Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa jangan memvaksin dewasa tetapi memakai Sinovac. Selain Sinovac silakan ya. Tetapi tentu saja vaksin dosis 2 Sinovac itu juga bisa dilayani, jangan khawatir. Yang penting sudah vaksin 1 Sinovac. Nah, saya pengen tanya ini Bu Rini ini posisinya ada di mana lokasinya ini? Tempat tinggal di mana? Silahkan Mbak Rini langsung. Mungkin saya bisa membantu. Kebetulan saya juga akan melakukan vaksinasi Sinovac untuk anak-anak dosis 2. Tapi tidak apa-apa nanti kalau ini memang Bu Rini ini kita vaksin tidak apa-apa ya. Saya rasa tidak masalah bagi kita. Saya tanggal 26 dan tanggal 28 besok mengadakan vaksinasi anak dosis 2 kebetulan. Nah ini dosis 2 buat masyarakat yang belum Sinovac itu Bu Rini sebetulnya bisa dilakukan di mana saja yang membuka layanan Sinovac sih. Gitu. Tapi kalau mau ini ya kita bantu. Ya, Mbak Rini apakah bisa open mic? Iya Ibu. Ya, posisi tinggal di Bantul Pak. Di Bantul nggih? Halo? Iya, posisi di Bantul Bapak. Ya. Ya. Kecamatan mana? Boleh, tidak apa-apa nanti. Kecamatan Pleret, Bu. Kecamatan Pleret. Tidak apa-apa, nanti bisa menghubungi kepala puskesmasnya karena vaksin anak juga mereka juga melakukan dosis 2, tapi kalau pengen saya tidak apa-apa nanti boleh catat nomor telepon saya, Bu Nurul boleh dibagi nomor telepon saya, tidak apa-apa. Nanti saya bagi. Saya juga pas melakukan vaksin Sinovac, jadi kalau mau matur nuwun. Ya, siap. Siang Ibu, izin saya boleh bertanya satu. Bisa, pokoknya prinsipnya bisa. Ya, sebentar. Mbak Rini bisa di-close ya. Tadi ada yang menyampaikan tadi siapa nggih? Yang ingin tadi izin bertanya tadi? Monggo. Gustiar Bu, Batam Bu. Oke, silahkan. Ya, monggo silahkan. Mohon izin terlambat datang ini.
Saya mau nanyakan juga sama dokter, ini kasus sama dengan Mbak Rini. Nah, teman saya ini dia vaksin kemarin, vaksin pertamanya di Jawa. Nah, sekarang dia mau vaksin kedua pakai Sinovac. Tapi gimana, bisa nggak kita dapatkan gitu? Nah, terus untuk penyandang disabilitas, saya rasa di Batam ini yang disabilitas berat itu susah untuk kita datangkan gitu untuk divaksin gitu. Itu gimana caranya, Dok? Izin. Terima kasih. Ya, langsung saja. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama pada prinsipnya bisa, jadi vaksinasi itu bisa dilakukan di mana saja. Memang kasusnya memang sangat sulit. Kalau itu dilakukan di ada beberapa memang kasus di perkotaan atau di suatu daerah yang dimana dia vaksinnya di mana, tetapi ternyata dia berpergian, dia sakit atau vaksinnya pas nggak ada dan lain-lain, itu banyak permasalahan sih sebetulnya. Kalau saya memang karena tadi saya awal bahwa saya komitmen karena saya bekerja di desa, bukan berarti saya tidak, kota juga bagus, itu sangat membantu kita mempercepat karena memang masyarakat yang bisa mobile, yang bisa ke kota silahkan. Jadi tidak kan kadang-kadang mereka menanyakan ke kita yang muda-muda bisa Pak dokter saya divaksin di mana? Saya bilang saya ada fokusnya, saya ada rundownnya ini. Jadi kalau jenengan pengen buru-buru silahkan cari yang saya bilang di perkotaan itu banyak, naik motor kan bisa, saya bilang gitu. Saya layani yang lansia, difabel dan lain-lain dulu ya, saya bilang seperti kalau sabar menunggu nggak apa-apa seperti itu. Dan saya beberapa kali di sini juga menemukan vaksinasi bahkan di luar pulau, dari Kalimantan, Sumatera, vaksin saya pas kebetulan vaksinnya ada dan merknya sama, itu kami vaksin. Jadi tidak masalah Bapak, vaksin dimanapun, monggo carilah informasi. Begitu ada vaksin di sana, sampaikanlah ini akan vaksin dosis kedua pasti akan dilayani. Ya. Dengan senang hati, karena saya sendiri masih akan senang hati karena kita adalah satu, ya, kita Indonesia, kita satu, jangan ada perbedaan. Wah, ini vaksinnya Kalimantan harus balik, karena tidak lah. Kita vaksin di Yogyakarta, di Bantul, tidak masalah. Ya. Itu diperbolehkan. Yang penting semua tercatat NIK resmi, ya. Jadi tidak ada masalah kok. Memang jujur dalam melakukan vaksinasi itu kalau suruh gatukkan 100% angel. Jadi umpamanya dosis 100, sesuk 100 menit datang gatuk, ini angel. Kami di desa bisa mendekatkan itu angka itu karena kami basicnya adalah di desa. Betul-betul kami pendataannya dari bawah. Itu hampir mendekati, selalu bisa. Jadi kalau ini ada yang nggak datang, selalu kami kejar. Ini yang dini, si A, si B, udah teko. Oh sakit Pak dokter, ini, besok diundang ya lagi gitu. Jadi enak kalau kami pendataan dari bawah. Tapi kalau yang ngacak, yang vaksinnya di luar sana, kita kadang-kadang nggak tahu nih mana gitu. Jadi mereka kadang-kadang menghubungi kita, Dokter Glory, saya belum vaksin kedua nih, vaksin saya ini ada apa? Oh ya, saya ada besok. Kayak hari ini saya AZ harusnya booster, tapi ternyata AZ dosis 2 ada 3 orang yang belum dosis AZ dosis 2. Saya vaksin, tidak apa-apa. Ya, jadi kita fleksibel aja. Vaksin bukan punya kita, ya kan, punya pemerintah yang menyediakan, kita nggak ada ruginya. Suntikkan, catatkan datanya, masukkan tiket bisa. Jadi Bapak, monggo silakan menghubungi puskesmas wilayah setempat atau mencari informasi. Pada prinsipnya vaksin di mana saja itu diperbolehkan, jadi tidak ada yang dilarang. Dia agak akan membeda-bedakan. Terus yang kedua adalah untuk difabel. Iya, Pak Gustian masih ada? Atau ya, ini Bu, maksud saya ini kan ada teman-teman atau untuk disabilitas berat nih. Nah, itu kan mereka kan data mereka kan tidak lengkap, kan tidak ada KTP, identitas mereka tidak inilah gitu loh. Nah, itu yang menjadi kesulitan kami untuk melakukan vaksinasi gitu loh. Nah, apalagi untuk penyandang disabilitas berat itu kan susah kita untuk membawanya atau bagaimana, itu solusinya bagaimana kira-kira? Ya, ini persis sekali pengalaman yang saya rasakan di lapangan, Bapak. Jadi saya turun di lapangan itu ternyata ada beberapa masyarakat yang tidak punya KK, tidak punya nomor KTP. Ternyata pelik sekali masalah di masyarakat itu jujur sangat pelik sekali. Jadi ada memang orang tuanya tidak mendaftarkan dia, ada jujur, mohon maaf saya buka di sini bukannya apa-apa. Memang ini sangat pelik sekali. Itu ada satu orang ibu, anaknya 3, beda suami semua. Jadi suaminya beda semua, anaknya akhirnya mau ikut kakak, nggak diikutkan kakak. Jadi kita juga, tapi saya pada prinsipnya adalah jangan sampai ini nggak kevaksin. Kita harus bisa melibatkan lintas sektor. Jadi saat itu saya langsung hubungi desa, desa untuk dicatatkan anak ini, yang penting ada data-datanya segala macam. Kita suntikkan dulu saja saat itu, suntikkan nama, alamat lengkap kita tulis, kita suntikkan dulu.
Terus untuk nomor KK dan lain-lain itu nanti mengikuti berproses, dan desa akhirnya bisa berproses dan nanti akan Dukcapil berhubungan dengan Dukcapil untuk bisa memproses supaya ini segera bisa mempunyai NIK, karena NIK itu adalah salah satu yang penting untuk mencatatkan diri kependudukan kita bahwa kita penduduk Indonesia dan kita bisa untuk mengakses manapun Bapak. Jadi saya rasa butuh koordinasi antara kepala puskesmas nantinya, antara desa dan lain-lain. Ya memang butuh effort, tapi teknologi sekarang sangat mudah. Jadi saya kalau ada apa-apa itu saya nggak perlu sowan kemana-mana, saya angkat telepon saja, telepon siapa saya telepon gitu sudah langsung connect, tolong ini dibantu dan lain-lain. Seperti itu Bapak ya. Jadi monggo dibikinkan aja, kalau suntik silakan disuntik aja, tidak apa-apa, dicatat dulu saja karena itu harus tervaksin, menurut saya harus tervaksin. Justru itu Dok, kadang-kadang kita paksakan udah divaksin aja segala macam sama petugas ataupun kita ini, mereka tidak tetap berkeras. Oh nggak bisa kalau nggak ada niknya hal macam ininya nggak bisa ya. Itu yang terjadi, yang saya alami sekarang ini. Banyak teman-teman penyandang disabilitas berat itu tidak tervaksin sampai saat sekarang gitu. Dan kasihan. Iya. Ya. Terima kasih Mas Bustiar. Tadi sudah ini ya, apa namanya sudah tersampaikan. Ya, matur nuwun. Dr. Glory tadi sudah sudah menyampaikan bahwa mungkin bisa jadi lewat desa, atau tadi juga ini ternyata ada Prof. Rimawan itu bisa jadi memang dari organisasi disabilitas atau kemudian berkomunikasi dengan di Dukcapil gitu ya. Seperti pengalaman di Jogja itu organisasi disabilitas bekerja sama dengan pemerintah daerah bebas saja Dukcapil untuk kemudian hadir di situ. Nah, tentu saja ini ada proses-proses yang advokasi karena tadi ada inisiatif dari puskesmas, tentu saja juga ada dukungan dari teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat yang lain untuk mensukseskan vaksin ini. Dan setelah vaksin ini kemudian semuanya merata gitu ya. Tadi mungkin kita memang tidak terlalu tidak harus memikirkan bagi mereka yang betul-betul tidak mau, karena nanti takutnya akan menghambat proses ini sendiri. Ya mereka tetap diedukasi, tapi kemudian kita fokus kepada mereka yang kemudian memang membutuhkan dan mereka yang kemudian bersedia untuk ini. Tentu saja karena harus ada poster dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian mohon maaf karena ternyata sekarang sudah jam 12:52. Sebetulnya di TOR itu sampai jam 12:30, tapi karena tadi banyak pertanyaan yang menarik dan tentu saja banyak informasi yang disampaikan oleh Dr. Glory, jadi tidak terasa hampir 2 jam kita berdiskusi. Ya, saya ingin sedikit minta Dr. Glory untuk menutup closing statement gitu ya, berkaitan dengan inisiasi dan bagaimana ke depan gitu, langkah ke depan gitu ya, terutama untuk masukan kepada kami yang termasuk juga kami adalah termasuk pendamping bagi teman-teman penyandang disabilitas dan kelompok rentan untuk kemudian ikut vaksin ini, untuk mensukseskan vaksin. 2 menit dokter sebelum kita betul-betul meng-closing acara ini. Silakan. Oke, terima kasih Bu Nurul, Bapak Ibu semua, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kalau kita ingin berusaha, kita ingin berbuat baik, silakan lakukan, ya, dan jangan takut untuk jatuh. Kalau jatuh bangun lagi, cari jalan. saya rasa ada jalan. Jadi semuanya mesti akan bisa terbuka jalannya asal kita berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah pandemi, ini adalah tugas kita semua, bagaimana kita semua bisa bekerja sama, bagaimana kita bisa berkolaborasi, bisa berkoordinasi dan komunikasi. Kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi, itu yang sangat kita pentingkan hari ini, supaya kita bisa betul-betul untuk melayani masyarakat dan membuat Indonesia segera keluar dari pandemi ini. Ya. Yang ketiga, untuk tentang Omikron perlu saya singgung sedikit. Sampai dengan hari ini memang di Indonesia kasusnya sudah mulai meningkat. Udah ada transmisi lokal pula, artinya transmisi lokal itu ada penularan antar masyarakatnya. Bapak Ibu semua perlu berpegang prinsip bahwa kita melihat bahwa semua orang kita anggap saat ini adalah OTG saja, itu akan aman. Wah, jangan-jangan mereka OTG. OTG itu orang tanpa gejala, ya, karena kita tidak tahu ini membawa COVID atau tidak. Ya, jadi dan gejala COVID cukup ringan dan hanya terjadi 3-5 hari saja. Itu yang menyebabkan saat ini memang masyarakat menganggap bahwa ini paling flu nasional. Sekarang sudah mulai bermunculan, apakah ini itu segala macam, itu perlu diwaspadai. Dan ingat, Pak Menteri Kesehatan menyatakan 30-60 hari ke depan adalah puncaknya kita, puncak Omikronnya. Jadi sekitar Maret itu
hati-hati. Dan mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita selalu menerapkan protokol kesehatan. 3M, setidaknya memakai masker, mencuci tangan, itulah yang paling penting. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Glory, luar biasa, sangat luar biasa. Saya sebagai moderator sangat menyukai acara ini dan juga senang sekali berdiskusi di sini. Tapi karena memang waktu sudah sudah habis gitu ya, tadi sudah melebihi. Kembali lagi bahwa dalam proses vaksin ini gotong royong, semangat dan strategi, kemudian terus menjangkau mereka yang kelompok rentan itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Dan tentu saja kita harus mengkontribusikan apa yang kita miliki, apakah itu tenaga ataukah waktu, informasi, bahkan juga menyampaikan informasi-informasi melalui berbagai media sosial kita yang ada untuk meminimalisir hoax. Dan tentu saja untuk kesehatan kita semua, untuk kesehatan bangsa ini, bangsa Indonesia. Nah, saya Nurul Saada Andriani mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini dan mengucapkan permohonan maaf seandainya ada kesalahan-kesalahan, kekurangan dalam saya memoderatori. Saya mengembalikan waktu kepada Mbak Bimita sebagai MC untuk kemudian menutup acara ini. Monggo. Baik, terima kasih sekali atas waktunya Bu Nurul dan juga Dr. Glory. Terima kasih atas materinya yang luar biasa. Mungkin karena memang sudah mau jam 1, sudah maksimal dari waktu yang sudah kita laksanakan ini, maka saya selaku MC izin untuk undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan jangan lupa vaksin untuk yang belum vaksin ya. Nah baik, saya Bimita Fariza Kholik izin untuk undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin mengingatkan, untuk teman-teman yang belum absen bisa mengisi presensinya terlebih dahulu, kemudian nanti disalurkan.